78 dan kelas 79, kali ini Los Irfan akan memberikan penjelasan mengenai PH 4 dan sebelumnya PH ini kalian sudah kerjakan dan kalian sudah submit dan Los Irfan sudah koreksi, kalian bisa cek ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Oke, kalian harus ketahui ya, ketika kita ingin menuliskan atau notasi daripada himpunan itu yang pertama kalian harus ketahui itu harus huruf besar atau huruf kapital. Nah, sehingga kita lihat di dalam opsi di sini, yang mana yang menggunakan huruf besar dan mana yang tidak. Jadi untuk opsi A dan B ini udah pasti salah karena bukan huruf besar. Lalu yang kedua, untuk anggotanya harus menggunakan koma. Jadi di bagian yang di sini Q ini jelas salah karena untuk membedakan setiap anggotanya itu tidak menggunakan koma. Maka yang paling memungkinkan jawabannya adalah yang P. Maka P sama dengan A, B, C, D, dan E. Ini adalah contoh cara menuliskan himpunan yang benar. Seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut untuk mengerjakan soal nomor 2. Oke, untuk mengerjakan soal nomor 2. Oke, di sini kan dikatakan bahwa A adalah bilangan prima. Bilangan prima. Jadi, kalian harus tahu dulu bilangan prima ya. Oke, sorry, kebesaran. Oke, bilangan prima atau prime number. Prime number yang pertama. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2, angka 3, angka 5, angka 7, dan angka 11. Ini adalah 5 bilangan prima yang pertama. Sehingga jawabannya yang paling memungkinkan adalah yang opsi ini. Oke ya. Itu untuk pengerjaan yang soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk pengerjaan yang soal nomor 3. Oke, soal yang seperti ini. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini banyak sekali ya anggota-anggotanya. Dan untuk menjawabnya, kalian perhatikan kita perhatikan di dalam opsi jawabannya terlebih dahulu ya. Oke, kalau kita melihat opsi jawabannya, kita melihatkan opsi jawabannya, kan ini multiple of 4, ini kan nggak mungkin. Yang multiple of 4 itu kan nggak mungkin sekali jadi jawaban. Oke, multiple 6 juga nggak mungkin. Yang memungkinkan itu adalah all factors 36 sama 72. Tapi kita perhatikan di sini ada sudah angka 72. Jadi udah nggak mungkin sebenarnya yang opsi yang C ini. Jadi yang paling memungkinkan sebenarnya jawabannya adalah yang ini. Yang bagian D. Bahwa B itu adalah all factors of 72. Tapi kita harus cek. Cara mengeceknya seperti apa? Kita lihat di bagian atasnya. Oke, kita lihat di bagian atasnya ya. Oke, kalau kita ingin berbicara tentang faktor dari 72, faktor daripada 72, maka angka 1 itu temannya adalah 72, angka 2 temannya adalah 36, angka 3 temannya adalah 24, angka 4 temannya adalah 18, angka 6 adalah temannya 12, dan angka 8 temannya adalah 9. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada 6 pasang. Artinya ada 12 faktor dan kita coba cek, benarkah 1 sama 72 betul, 2 sama 36, 3 sama 24, 4 sama 18, oke, 6 sama 12, dan 8 dengan 9. Jadi sungguh tepat ya bahwa untuk soal yang berikut ini, diagram Venn ini adalah faktor all factors of 72. Oke. Begitu untuk pengerjaan soal ini ya. Kita akan lanjutkan lagi soal berikutnya. Oke. Untuk pengerjaan soal yang berikutnya ini tolong kalian perhatikan baik-baik ya. Oke, di sini dikatakan bahwa C
bahwa C itu adalah odd numbers atau bilangan ganjil yang kurang daripada 11. Maka bilangan ganjil itu dimulai angka 1. Jadi angka 1, angka 3, angka 5, angka 7, dan angka 9. Karena kan dikatakan less than. Sehingga 11 tidak boleh ikut di dalamnya. Lalu kita harus mencari subset yang tidak benar. Subset yang tidak benar. Nah, kalau kita perhatikan di sini, set daripada C ini terdiri dari 5 anggota. 5 anggota. Kalau ada suatu himpunan yang terdiri dari 5 anggota, maka subsetnya adalah 2 pangkat 5, total subsetnya atau 32. Nah, sekarang kita akan mencari. Di dalam 32 ini sebenarnya itu adalah terdiri dari subset yang berdiri 5 anggota, yang terdiri dari 4 anggota, yang terdiri dari 3 anggota, oke, yang terdiri 2 anggota, yang terdiri dari 1 anggota, dan yang akan terdiri dari 0 anggota. Nah, 0 anggota diwakili oleh himpunan kosong. Dan kalau kalian ingat lagi materi kita yang sebelumnya, bahwa himpunan kosong itu akan menjadi subset, atau akan terus menjadi subset untuk semua jenis himpunan apapun. Lalu yang S, yang sebiji ini, yang satu itu untuk yang satu angka, itu pasti ada. Nih. Oke, lalu yang untuk 3 anggota itu diwakili oleh si R. Yaitu adalah angka 1, 3, dan 5. Dan betul kan angka 1, 3, dan 5 itu merupakan odd numbers yang kurang daripada 11. Yang paling tidak memungkinkan adalah jawaban yang opsi B. Kenapa? Karena ada 11. 11 itu bukan bagian daripada C. Jadi jawaban atau subset yang salah untuk soal ini adalah opsi B. Oke. Begitu untuk pengerjaan soal ini. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, ini adalah soal yang berikutnya ya. Sini dikatakan ada D. D ini terdiri dari 4 anggota, yaitu P, Q, R, dan S. Nah, sekarang kita harus mencari subset. Kita harus mencari subset yang terdiri dari 2 anggota. Yang 2 anggota, ya sudah. Gampang sekali, anggap aja ini adalah E. Ya. Maka kalau P, Q, R, S, maka saya bisa punya PQ. Jadi saya pakai sama PQ. Yang F-nya saya bisa punya PR. P sama R. Lalu untuk G-nya, saya bisa pakai PS. Oke, untuk G hanya karena saya sudah pakai PS, oke, saya bisa pakai QR. Kemudian untuk yang I-nya, saya bisa pakai QS. Lalu yang terakhir, untuk yang J-nya, saya bisa pakai yang RS. Jadi totalnya, subset yang untuk 2 anggota dalam kasus ini adalah sebanyak 6. Begitu ya. Oke, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, ini soal berikutnya. Dikatakan di sini di soal yang berikutnya ini bahwa ada ada S yang merupakan bilangan komposit. Kalian harus mengerti dulu bilangan komposit. Bilangan komposit itu adalah bilangan komposit itu adalah bilangan yang terdiri dari 3 anggota. Oke, bilangan yang terdiri dari biar lebih clear aja enaknya, bilangan komposit itu adalah bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor. Contoh ya, angka 4. Angka 4 itu adalah bilangan komposit. Kenapa? Karena angka 4 itu memiliki 3 faktor, yaitu adalah 1, 2, dan 4. Begitu ya. Atau gampangnya, apa itu bilangan komposit selain bilangan prima? Begitu kalau mau gampangnya ya. Oke. Lalu untuk di dalam kasus ini yang S, bilangan komposit yang di antara 10 sama 11. Kalau dikatakan di antara 10 dan 20, artinya 10 dan 20 tidak boleh ikut di dalamnya. Maka artinya kita akan mulai dari angka 11, 12, dan begitu seterusnya ya.
Nah, kalau angka 11 itu jelas hanya punya dua faktor atau dia adalah bilangan prima. Sehingga kita akan punya angka 12. Angka 12 itu lebih dari dua faktor. Contohnya 1 sama 12, 2 sama 6, 3 sama 4. Dia sudah punya 6 faktor. Lalu 13. Oke. Lalu angka 13 itu adalah bilangan prima, maka tidak termasuk. Baru kita lanjut lagi ke angka 14. 15 ikut, karena bisa 1 dengan 15, 3 dengan 15. Lalu angka 16 juga ikut termasuk di dalamnya. 17 itu jelas bilangan prima, sehingga tidak bisa. Itu bukan bilangan komposit. Kita pindah ke 18. 18 itu bisa 1 dengan 18 dan 2 dengan 9. Sehingga total anggota yang dimiliki oleh S itu adalah sebanyak 5. Nah, kalau ditanya adalah total subset, oke, kalau kalian perhatikan lagi, ini adalah 2 pangkat N. N-nya ada berapa? Ada 5, sehingga totalnya adalah 32 subset. Jadi, dalam kasus ini jawabannya adalah 32. Ya. Sekarang, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Lalu Irfan akan hapus. Oke. Sekarang kita melihat di soal yang ini. Oke, di sini dikatakan bahwa A itu adalah kelipatan 4 yang kurang dari 25. Berarti si A itu anggotanya adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Oke. Lalu B, oke, itu adalah kelipatan 6 yang kurang daripada 25. Maka anggotanya adalah 6, 12, 18, dan juga 24. Sekarang, kalau kita berbicara tentang universal set, artinya kan kita gabungin tuh. Oke, maka A gabung B, itu kita list dulu anggotanya. Maka dia akan punya angka 4, dia akan punya angka 6, dia akan punya angka 8, lalu angka 12, lalu angka 16, 18, 20, dan 24. Nah, sekarang kita perhatikan. Oke, sekarang kita perhatikan. Kita lihat opsi yang pertama, Oke. Ini dikatakan bahwa kelipatan 12 yang kurang dari 26. Kalau dikatakan kelipatan 12 yang kurang dari 26, berarti ini kan anggotanya cuma 12 dan 24. Nah, sedangkan sini lebih banyak. Maka ini nggak mungkin jadi jawabannya. Lalu kita pindah yang ke bagian yang ini, bagian yang C. Bilangan komposit yang kurang dari 24. Bilangan komposit yang kurang dari 24. Kalau kita berbicara tentang bilangan komposit, oke ya, kita berbicara tentang bilangan komposit yang kurang dari 24, maka seharusnya 24 tidak boleh ikut dong. Karena karena kurang dari 24, artinya 24 tidak boleh ikut. Sedangkan di dalam universal set-nya jelas ada 24. Maka opsi ini pun kurang tepat. Lalu bagaimana dengan opsi yang bagian D? Ini dikatakan bilangan ganjil. Jelas sekali bahwa angka 4, 6, dan seterusnya itu bukan bilangan ganjil. Sehingga opsi ini tidak mungkin. Maka opsi yang paling memungkinkan itu adalah opsi B. Yaitu adalah bilangan genap yang kurang dari 26. Sehingga ini yang paling tepat untuk menggambarkan universal set-nya. Oke. Begitu ya untuk mengerjakan soal ini. Sekarang kita akan lanjutkan lagi. Dan Los Irfan akan hapus. Oke. Sekarang kita akan mencari tentang dari himpunan P, Q, R, dan S. Yang mana sih yang merupakan empty set? Oke ya, yang mana sih yang merupakan empty set? Kalau kita berbicara tentang himpunan yang P, bulan yang kurang dari 29 hari, ya ada dong. Yaitu adalah bulan Februari. Maka ini ada anggotanya. Anggota P itu ada. Itu adalah bulan Februari. Lalu, kalau kita berbicara tentang himpunan Q, yang nama-nama planet yang diakhiri oleh huruf T. Nih, Los Irfan tampilkan di sini di layar Los Irfan ya. Ini adalah nama-nama planet yang Los Irfan coba cari yang berdasarkan versi Inggris. Ya, ini berdasarkan versi Inggris. Sama sekali kalian perhatikan Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, dan Neptune sama sekali tidak ada T-nya. Itu adalah versi yang Inggris. Yang versi Indonesia,
Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus juga tidak ada huruf T. Artinya baik versi Indonesia dan versi Inggris, planet yang diakhiri huruf T itu sama sekali tidak ada. Begitu ya. Oke. Sehingga ini untuk yang Ki, jelas anggotanya untuk yang Ki adalah himpunan kosong. Lalu untuk yang R, bilang apa? Mamalia yang hidup di dalam air. Mamalia yang hidup di dalam air itu banyak loh. Bisa ada paus, bisa ada lumba-lumba, bisa ada singa laut, dan segala macamnya. Nanti kalian bisa coba cari internet, ya. Lalu ada himpunan yang S, burung yang tidak bisa terbang. Oh, itu juga banyak. Bisa penguin. Ini juga jenis burung yang nggak bisa terbang. Bisa ada burung unta. Ya. Bisa ada burung kasuari. Dan juga bisa ada kiwi. Jadi jelas dari himpunan keempat himpunan tersebut, yang mana sih yang pasti anggotanya adalah himpunan kosong? Jelas adalah nama-nama planet di dalam planet tata surya kita yang diakhiri huruf T. Itu sama sekali tidak ada. Gitu ya. Gitu untuk pengerjaan soal ini. Bos Irfan akan lanjutkan ke soal berikutnya. Dan Bos Irfan akan hapus. Oke. Ini soal berikutnya. Di sini dikatakan bahwa ada himpunan A, ya, adalah bilangan komposit. Bilangan komposit. Himpunan A adalah bilangan komposit. Oke, yang kurang daripada 10. Bos Irfan ingatkan lagi, bilangan komposit adalah bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor. Oke, maka bilangan komposit itu dimulai dari angka berapa sih? Oke, itu dimulai dari angka 4. 4. Oke, angka 5 itu sudah nggak mungkin. Karena itu adalah bilangan prime number, bilangan prima, baru angka 6. Kemudian angka ke-8 dan angka 9. Itulah ada untuk A-nya. Lalu bagaimana untuk universal set-nya atau himpunan semestanya? Kan? Himpunan semestanya dikatakan adalah bilangan natural atau bilangan asli yang kurang daripada 10, yaitu gampang sekali. Dari angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9. Karena kalian harus mengerti, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, angka 2, dan seterusnya. Oke. Lalu ketika kita berbicara tentang komplement, artinya adalah yang tidak ada di dalam A, tetapi ada di dalam himpunan semesta. Nah, artinya kalau kita di himpunan A ada angka 4, angka 6, angka 8, dan angka 9, ya sudah. Seperti kita coret aja. Angka 4, 6, 8, dan angka 9. Maka komplementnya adalah yang ada di dalam himpunan semesta dan tidak bukan anggota A. Yaitu adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 7. Maka jawabannya adalah opsi yang ini. Gitu ya. Itu untuk pengerjaan soal ini. Kita akan lanjutkan lagi ke soal berikutnya ya. Oke, Bos Irfan akan hapus. Kita akan lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Sekarang kita akan berbicara tentang bilangan ganjil dan bilangan komposit. Lagi-lagi komposit lagi ya. Jadi definisi bilangan kompositnya harus clear. Oke, himpunan A. Himpunan A adalah bilangan ganjil di antara 20 sampai 30. Artinya 20 sama 30 tidak ikut ya. Maka akan dimulai dari 21, 23, 25, 27, dan 29. Lalu, himpunan B itu adalah bilangan komposit di antara 20 dan 30. Oke, kembali lagi, bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor. Maka, bilangan komposit yang di antara 20 dan 20 sampai 30 itu dimulai dari angka 21, angka 22, lalu angka 23 bilangan prime, maka lanjut ke 24,
25, 26, 27, dan 28. Bagaimana dengan angka 29? Angka 29 adalah prime number. Nah, sekarang kita akan membuat irisannya. A irisan B atau A intersection B. Artinya yang sama-sama dipunya A dan sama-sama dipunya B. Ya sudah, kita perhatikan. 21 mereka sama-sama punya. Oh, 21 punya. Lalu angka 25 juga punya. Lalu angka 27 juga punya. Maka irisan dari A dan B dalam kasus ini itu adalah angka 21, 25, dan 27. Sehingga jawabannya adalah yang bagian ini. Atau bagian B begitu ya. Oke. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Terus Irfan akan hapus layar ini. Oke. Nah, di sini ada diagram Venn, ada himpunan M dan ada himpunan N, dan sekarang kita akan mencari irisan. Di sini terlihat sekali. Ini jelas sekali kalau kalian perhatikan dengan detail, M dan N itu kan tidak ada anggota yang sama-sama dia punya seperti ini. Kalau dia ini contohnya M sama N dan ada anggota di sini, ini jelas ada irisannya. Ini jelas ada irisannya. Tapi dalam kasus ini, M dan N itu kan berdiri sendiri. Sehingga M irisan N dalam kasus ini adalah tidak ada. Tidak ada, itu dituliskan seperti apa? Himpunan kosong. Sehingga jawabannya adalah dalam kasus ini adalah himpunan kosong atau opsi yang A. Gitu ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Lalu Irfan akan hapus. Oke. Sekarang kita akan mengerjakan soal berikut ini. Ketika kita ingin mencari gabungan, artinya kita harus mengetahui dulu dong anggotanya si P siapa saja dan anggotanya si komplement siapa saja. Sekarang kalian perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik diagram Venn kalian. Di sini terlihat bahwa anggota daripada P itu adalah anggotanya adalah 1, angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 6. Kalian perhatikan yang dalam lingkaran ini. Oke. Lalu dikatakan adalah komplementnya Q. Artinya yang jelas-jelas di luar daripada lingkaran Q. Yang di luar daripada lingkaran Q. Ya sudah jelas kan? Yang di luar daripada Q itu adalah angka 1, angka 6, angka 9, dan angka 10. Maka Q komplement itu adalah angka 1, angka 6, angka 9, dan angka 10. Sekarang kita disuruh untuk menggabungkan. Ya udah. P gabungan Q komplement, ya sudah. Gabungkan saja dari bilangan yang terkecil ke yang terbesar. 1, angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 9, dan angka 10. Jadi untuk yang angka dia kembar atau dia sama, hanya dihitung sekali. Jadi untuk kasus ini, opsi jawabannya adalah, yang ada opsi jawabannya adalah 1, 2, 3, 5, 6, 9, dan 10. Dan itu opsi jawabannya adalah yang ini ya. Opsi jawabannya adalah yang ini. Yang opsi C. Gitu ya. Jawabannya ada yang opsi C. Seperti itu. 1, 2, 3, 5, 6, 9, dan 10. Pas ya. Persis ya dengan yang kita kerjakan. Oke. Sekarang Los Irfan akan lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, cukup banyak ya karena kita ada 15 nomor. Oke, tinggal ada 3 nomor lagi. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Di sini dikatakan himpunan A itu adalah anggotanya ini. Lalu himpunan B. Oke, himpunan B itu adalah bilangan prima yang kurang daripada 20. Ya sudah, kita cari aja himpunan bilangan prima yang kurang daripada 20. Bilangan prima yang kurang daripada 20 itu angkanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15. Sorry, 15 tidak ikut. Sebentar. Mas Irfan salah, si 15 tidak ikut. Oke, habis 11, 13. Maka itu angkanya adalah, kemudian selanjutnya itu adalah angkanya 17 dan 19. Jadi Los Irfan salah menuliskan. Harusnya 17 dan 19. Nah, sekarang kita disuruh untuk menggabungkan. Ya sudah, kita gabungkan saja.
maka A gabung B itu adalah di 1 ada di sini. Ya sudah 1. Lalu 2, pakai 2. Lalu 3 sama 3 sama-sama punya 3. Lalu 5 di sini ada. Oke, di sini ada angka 6. Oke, ada angka 7. Kemudian sini ada angka 10. Sini ada angka 11. Lalu di sini ada angka 13. Lalu di sini ada angka 15. Lalu di sini angka ada 17. Ada angka 19 dan angka 21. Maka A gabung B itu adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 19, dan 21. Maka opsinya adalah opsi yang B. Oke, begitu ya untuk pengerjaan soal berikut ini. Lalu Irfan akan lanjutkan lagi ke 2 soal terakhir ya. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal yang ini. Oke, perhatikan untuk pengerjaan soal yang ini. Di sini dikatakan bahwa ada jumlah siswa di kelas 7 berjumlah 32 orang. 17 suka math dan 20 orang suka IPA. 6 orang diantaranya tidak suka kedua-duanya. Maka hitung jumlah siswa yang menyukai math saja ya. Sudah, berarti kita tinggal buat aja diagram V-nya terlebih dahulu. Oke. Anggap diagram V-nya seperti ini ya. Oke. Ini ada yang suka math. Ini ada yang suka IPA. Oke. Dikatakan kan ada sebanyak 6 orang tidak suka kedua-duanya. Berarti Los Irfan bisa taruh di sini ya. Di luar. Lalu Los Irfan misalkan X itu adalah orang yang suka math sama IPA. Maka ini adalah X. Lalu karena di sini ada 17 orang yang menyukai math, itu tinggal 17 dikurangin X aja. Lalu begitu juga dengan yang IPA, tinggal 20 dikurangin X aja. Nah, total muridnya ada 32, maka 32 murid tersebut itu adalah orang yang benar-benar suka math doang, ditambah yang suka IPA doang, ditambah yang suka math sama IPA, ditambah yang nggak suka kedua-duanya alias 6 orang. Ya sudah, tinggal dijumlahkan saja. Yang suka math, 17 min X. Yang suka IPA doang, 20 min X. Yang suka kedua-duanya, X ditambah 6. Oke, lalu digabungin aja. Ini X sama X yang ini bisa habis ya. Sehingga 17 ditambah 20 itu 37. 37 ditambah 6, 43 min X. Oke, itu setara dengan 32. Ya sudah, 43 harus dikurangi siapa sih supaya 32? Tuh, maka nanti kan ketemu X-nya adalah 11. Nah, karena di dalam soal ini ditanya adalah yang suka math doang, ya sudah. Maka yang suka math doang itu hanyalah 17 dikurangi 11, yaitu 6 orang. Jadi yang benar-benar suka math doang itu adalah 6 orang. Seperti itu ya. Oke, ini adalah cara pengerjaan untuk soal ini. Sekarang kita akan kerjakan soal yang terakhir. Oke, soal yang terakhir. Ini adalah soalnya ya, jangan sampai bosan ya. Oke, kita akan bahas soal yang berikutnya ini. Jadi kurang lebih ini adalah sama dengan soal yang di atasnya ya. Ini ada 40 siswa, 17 suka nulis, 20 suka baca, dan 13 orang tidak suka kedua-duanya. Sudah, seperti tadi buat diagram Venn-nya. Oke. Anggap suka menulis. Tulis M, suka membaca, tulis B. Oke. Lalu 13 orang tidak suka kedua-duanya, berarti dia di luar ya. Jangan lupa himpunan semestanya, gambar semestanya ya. Kemudian misalkan X adalah jumlah orang yang suka menulis dan membaca. Oke, sehingga ini adalah X. Sehingga kalau dia ada 17 orang yang suka menulis, ya sudah tinggal 17 min X. Lalu kalau ada 20 orang yang suka membaca, tinggal 20 min X. Seperti itu ya. Sehingga total 40 ini, 40 siswa itu adalah total orang yang benar-benar suka menulis doang,
ditambah orang yang benar-benar suka membaca doang, ditambah yang suka baca dan menulis, ditambah yang nggak suka sama sekali kedua-duanya, sudah 13 orang. Sehingga total yang suka membaca doang itu adalah 17 min X. Yang suka menulis doang 17 min X. Yang suka membaca doang itu adalah 20 min X. Oke, yang suka kedua-duanya adalah X. Dan 13 yang tidak suka kedua-duanya ya. Sehingga tinggal 17 sama 20, 37. X sama X di sini habis. Sehingga 37 ditambah 13 min X alias 50 min X. Di sini kita akan tahu bahwa 50 harus dikurangi siapa sih supaya jadi 40 ya. Sudah, X-nya itu adalah 10. Maka 50 harus dikurangi 10 supaya menghasilkan 40. Dan X itu siapa? X itu adalah jumlah orang yang suka menulis dan yang membaca. Nah, sekarang kita lihat soalnya ditanya adalah banyak anak yang suka menulis dan yang membaca. Ya sudah, jawabannya adalah 10 orang. Seperti itu ya. Jadi, demikianlah pengerjaan PH4 di dalam pembelajaran Los Irfan ya. Los Irfan sudah kasih feedback, sudah kasih Buddha balikin pekerjaan kalian, dan kalian bisa lihat apakah kalian lulus atau tidak. Begitu ya. Oke, sekian dulu video Los Irfan. Sampai bertemu di dalam video berikutnya. Oke, God bless you.